Komisi 9 sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah, rubah dong sistem rujukannya. Itu sudah beberapa kali rapat itu, tapi baru kali ini direspon. Tapi pasti ada nggak, Pak? Pasti ada nggak pemutihan itu? Ya pasti. Pasti ya? Pasti. Sejak setahun yang lalu, Komisi 9 sudah memerintahkan kepada pemerintah untuk yang nunggak-nunggak ini dihapuskan saja. Berarti kalau misalkan pasien ini pulang, padahal paketnya 5 hari misalkan, Pak, kemudian 3 hari udah dipulang, berarti sebenarnya BPJS itu tetap bayarnya 5 hari, Pak ya? Iya, paketnya, dia paket kan. Berarti BPJS-nya rugi, masyarakatnya rugi? Rugi. Jangan sampai ada satu orang miskin sakit yang nggak memperoleh akses, termasuk kasus Papua. Itu dosa negara. Pemirsa Kabar Nusantara, pemerintah berencana mengevaluasi sistem rujukan berjenjang BPJS Kesehatan. Hal ini sebagai tujuan dari tadinya pasien ini dari vaskes tingkat pertama ini saat mendapat rujukan harus dirujuk secara berjenjang dari rumah sakit tipe D, kemudian rumah sakit tipe C, tipe B, dan tipe A. Dan kedepannya bisa langsung ke rumah sakit yang dinilai memiliki kompetensi dari keluhan atau penyakit dari masyarakat tersebut. Lalu, bagaimana untung dan ruginya dari kebijakan pemangkasan sistem rujukan berjenjang ini? Tentu Kabar Nusantara kali ini akan membahasnya langsung dengan legislator dari Komisi 9 DPR RI, Bapak Edi Wuryanto dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Pak Edi, terima kasih sudah berkenan kami undang kembali tentunya dengan topik yang berbeda membahas terkait dengan BPJS Kesehatan ini, Pak. Siap. Karena memang BPJS Kesehatan itu menjadi sebuah fasilitas kesehatan yang tentunya digunakan oleh mayoritas dari masyarakat Indonesia. Dan ini ada salah satu sistem baru, pemangkasan sistem rujukan. Pak Edi melihatnya kebijakan ini seperti apa? Jadi kesehatan itu Undang-Undang Dasar kita pasal 34 ayat 3 itu sudah menyatakan bahwa negara wajib menyediakan akses layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Oke. Karena kesehatan itu hak rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Tidak boleh ada satu rakyat, apalagi rakyat miskin, tidak memperoleh akses. Nah, dengan demikian maka JKN kita selalu kita perbaiki. Dari jumlah kepesertaan yang menjadi dimensi penting UHC, sehat untuk semua, itu mengamanatkan seluruh penduduk wajib menjadi peserta JKN. Wajib. Baik JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Pak, ya? Kesehatan Nasional, atau BPJS lah, wajib. Yang kaya bayar sendiri, yang miskin bayar negara. Itu sudah clear lah di atas 90%. Yang kedua, soal pembiayaan. Pembiayaan ini kan menyangkut iuran. Iuran ini orang miskin sudah di atas 50% ditanggung oleh APBN maupun APBD. Nah, yang ketiga, soal akses layanan kesehatan yang kita bicarakan hari ini. Jadi itu yang sering menimbulkan ketidakadilan sosial di bidang kesehatan. Intinya bahwa distribusi layanan kesehatan yang merata itu menjadi tugas berat pemerintah. Orang NTT, orang Papua bayar BPJS, dia berhak memperoleh manfaatnya. Jadi sekarang ini daerah-daerah 3T menjadi fokus pemerintah. Nah, kemudian menyangkut sistem rujukan, kan sistem ini awalnya berjenjang kan. Nah, kalau dia di FKTP, dokternya sudah mengetahui ini penyakit jantung, yang tidak mungkin layanannya diberikan ke tipe D atau tipe C, dia bisa ke tipe A, maka dulu itu dia harus urut tuh, tipe D dulu masuk, ini tipe C dulu masuk, tipe B dulu masuk, baru tipe A. Ini kan akhirnya membuat masyarakat kita menjadi diombang-ambingkan. Butuh waktu lama dilempar-lempar. Padahal sesungguhnya FKTP sudah tahu bahwa ini mestinya ke rumah sakit tipe A. Nah, hal ini menghambat akses layanan kesehatan. Akhirnya banyak pasien yang tidak tertolong gara-gara sistem rujukan yang tidak fleksibel. Jadi Pak Edi ini melihat kebijakan ini adalah kebijakan yang dapat menjadi kabar baik bagi para peserta BPJS Kesehatan. Oh, Komisi 9 sudah
memberikan rekomendasi kepada pemerintah, rubah dong sistem rujukannya. Itu sudah beberapa kali rapat itu, tapi baru kali ini direspon. Jadi sekarang ini dasar rujukan tidak berdasarkan kelas rumah sakit, tapi berbasis kompetensi. Oh, ini kompetensi operasi jantung harus di rumah sakit X, maka FKTP langsung. Dengan begitu memangkas. Ada kelebihannya efisiensi kos. Kan ketika dia masuk ke sini seluruh biaya kan masuk kan. Begitu masuk ke rumah sakit sesuai dengan kompetensinya, maka ini akan memotong sistem rujukan. Ini yang kita kehendaki. Nah itu sesuai yang akan saya tanyakan Pak. Karena mengutip dari kompas.com itu Pak Menteri Kesehatan berbicara bahwa dari BPJS itu biaya lebih murah, dari masyarakat juga lebih senang. Nggak usah dia rujuknya 3 kali lipat, keburu wafat nanti dia. Lebih baik dia langsung saja dikasih ke tempat di mana dia bisa dilayani sesuai dengan anamnesis awalnya. Nah, mungkin menjadi hal yang awam di masyarakat terkait dengan kenapa pemutusan atau pemangkasan rujukan ini bisa menjadi biaya lebih murah. Sedangkan orang nih dirujuk dari FKTP atau fasilitas tingkat pertama langsung ke tipe A, kan otomatis harusnya lebih mahal. Nah, kenapa ini bisa menjadi lebih murah? Kamu bayangkan misalnya dapil saya ya, ada kecamatan Tegowanu, ini dekat dengan Semarang. Dia menderita jantung, yang mestinya memang yang melayani Rumah Sakit Karyadi Semarang. Tapi karena sistem rujukan yang lama, dia harus ke arah timur tuh, ke Rumah Sakit RSUD Grobogan. Tapi ujung-ujungnya RSUD Grobogan itu dirujuk ke Rumah Sakit Karyadi. Padahal di situ nggak ada fasilitas jantungnya. Nggak ada. Kalau pakai yang lama, berarti dia ke timur dulu, baru ke barat melewati rumah dia, baru ke Rumah Sakit Karyadi. Di RSUD ini sudah ada pembiayaan, meskipun dia nggak bisa melayani, kan keluar kos. Di Rumah Sakit Karyadi juga dia keluar kos. Nah akhirnya di situ terjadi inefisiensi. Jadi seperti itu ya, supaya tidak berlipat-lipat seperti itu. Tidak berlipat-lipat, hanya karena sistem rujukan yang memang tidak diatur dengan baik. Nah kalau pertanyaan saya nih Pak, apakah kedepannya atau dampaknya tidak akan terjadi penumpukan nih Pak di fasilitas seperti rumah sakit tipe A seperti itu? Itu yang perlu diantisipasi, rujukan FKTP dengan rujukan rumah sakit di mana kompetensinya itu. Maka mau tidak mau sistem rujukan berbasis online antara FKTP dengan seluruh rumah sakit berdasarkan kompetensinya harus diatur dengan baik oleh BPJS maupun oleh pemerintah. Yang pertama. Yang kedua, SDM dokter yang merujuk harus mengetahui juga rumah sakit masing-masing rujukan kompetensi apa saja. Sehingga ketika dia merujuk itu tepat. Jangan sampai begini, appendicitis, usus buntu operasi, mestinya cukup di rumah sakit tipe C. Tapi dia dirujuk ke rumah sakit tipe B. Itu jangan sampai terjadi. Penyakit misalnya seksio. Seksio kan rumah sakit tipe C atau D bisa. Tapi jangan sampai dirujuk ke rumah sakit tipe B atau tipe A. Untuk menghindari rumah sakit tipe A, tipe B seperti pasar nanti. Dia overload. Yang terjadi rumah sakit tipe D, tipe C kekurangan pasien. Saat ini yang terjadi sebalik. Sekarang rumah sakit tipe D, tipe C penuh. Rumah sakit tipe B, tipe A kurang. Saat ini loh ya. Maka banyak rumah sakit yang enggan menaikkan kelas. Karena takut kehilangan pasiennya. Ini yang terjadi. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kelemahan. Tapi menurut saya rujukan berbasis kompetensi itu tepat. Tapi yang penting adalah disosialisasikan dengan baik terhadap semua SDM kesehatan di FKTP, lalu dibuat sistem rujukan yang dengan menggunakan teknologi informasi sehingga masing-masing FKTP dengan rumah sakit rujukannya itu tepat sesuai dengan kompetensinya. Nah, itu ada yang menarik tadi Bapak terkait dengan kesiapan bagaimana otomatis petugas di FKTP di puskesmas maupun di klinik itu adalah yang menjadi kunci dong Pak dari rujukan ini. Berarti dia harus memiliki kompetensi yang tinggi terhadap pengetahuan rumah sakit mana, kompetensinya apa dan sebagainya. Nah, Pak Edi ini melihatnya kesiapan SDM terkait dengan hal itu, mungkin Bapak udah sering kunjungan nih Pak ke vaskes-vaskes seperti itu. Apa menjadi temuannya? Sudah siapkah SDM kita? Saya kira itu tinggal bagaimana sosialisasi ya yang dilakukan oleh pemerintah ya, dan bagaimana BPJS menyatu dengan rumah sakitnya. Jadi
kewajiban pemerintah nanti akan melis rumah sakit berdasarkan kompetensinya kan. Oh ini layanan operasi jantung di sini, usus buntu di sini, nanti seksio di sini. Itu kompetensi masing-masing rumah sakit itu harus disosialisasikan kepada seluruh tenaga kesehatan sehingga mereka bisa merujuk pasiennya di FKTP itu tepat sesuai dengan kompetensi masing-masing rumah sakit untuk menghindari penumpukan tadi. Tapi intinya ini kan butuh kecepatan kan, jangan sampai rujukan yang berbelit tadi mengganggu kecepatan karena nyawa orang itu kan ada golden time-nya kan, itu yang lebih penting di situ. Dan pemirsa, tentu kita masih akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana sistem rujukan berjenjang ini dipangkas dan bagaimana implementasinya ke depan. Tentunya tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Kabar Nusantara. Karena selama ini dokter spesialis langka sekali. Dan kita tahu Anda mau operasi jantung sekarang nunggunya bukannya sebulan 2 bulan sampai 5 bulan sampai 6 bulan. Ini kan menghentikan hak kesehatan orang, aksesnya gara-gara kekurangan dokter spesialis itu. Ini PR terberat negara ini. Kembali pemirsa dalam program Kabar Nusantara. Pak Edi, terkait dengan kesiapan infrastruktur dan sebagainya di rumah sakit tingkat atas atau tipe A, tipe B itu mungkin dengan memiliki dokter-dokter spesialis nih Pak, yang tentu jika terjadi masalah-masalah atau penyakit-penyakit yang kronis tentu akan dirujuk ke sana. Nah, bagaimana melihat kondisi atau jumlah dokter spesialis saat ini untuk kesiapannya dalam kebijakan ini, Pak? Nah, karena itu Komisi 9 meminta Kemenkes untuk memperkuat rumah sakit tipe D dan tipe C. Jadi sekarang DAK yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu lebih difokuskan peningkatan kelas dari rumah sakit tipe D ke rumah sakit tipe C. Dengan harapan distribusi pasien nanti tidak menumpuk di rumah sakit tipe sama tipe A. Itu yang kita lakukan. Juga untuk pemerataan tiap kabupaten itu paling tidak kualitas rumah sakitnya meningkat. Nah, persoalannya memang ketika ingin menaikkan kelas rumah sakit itu selalu kekurangan dokter spesialis. Nah, dokter spesialis ini menjadi langka di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 30.000 bahkan sampai 70.000 dibanding dengan jumlah penduduk. Kalau data saya nih Pak, itu tadi Bapak 70.000 Pak ya, itu dalam 10 tahun ke depan. Ini data yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Pak ya. Dan Indonesia hanya bisa mencetak 2.700 dokter spesialis setiap tahun. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Apa Pak? Apa yang salah dari sistem rekrutmen dokter spesialis kita? Ya karena sistem pendidikan spesialis itu hanya berjalan di university. Hanya di situ? Hanya di situ. Dan mereka tidak bisa mendidik dalam jumlah yang banyak. Karena itu ketika kita membahas undang-undang kesehatan, normanya kita rubah soal pendidikan spesialis ini. Jadi norma di undang-undang kesehatan itu selain pendidikan spesialis berbasis university, kita buka pendidikan spesialis berbasis hospital. Jadi sekarang penyelenggara pendidikan spesialis itu bisa dari rumah sakit pendidikan. Dia bekerja sama dengan perguruan tinggi. Dengan harapan mempercepat jumlah. Nah karena itu sekarang, dulu kan pendidikan spesialis itu terkenal mahal, hanya orang-orang high class saja yang bisa, ya kan? Ya mungkin karena itu juga kali Pak. Ya itu yang kedua, kita berikan beasiswa untuk spesialis. Dulu nggak ada tuh beasiswa untuk spesialis. Nah di dua pendidikan ini sekarang kita buka melalui LPDP, melalui Kemenkes, melalui pemerintah daerah yang ingin menambah jumlah dokter dengan beasiswa. Tapi dengan catatan beasiswa yang kita berikan itu mereka harus mau ditempatkan sesuai dengan kebutuhan negara. Tidak hanya terpusat di Jawa maksudnya Pak. Dan kita prioritaskan bagi putra daerah yang ingin pendidikan spesialis itu dibiayai oleh APBD, utamakan pemerintah daerah, tapi mereka balik lagi ke daerahnya masing-masing. Dengan begitu nanti jumlahnya meningkat, distribusinya kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan daerah. Karena akses layanan kesehatan itu salah satu penyebab utamanya adalah ketersediaan dokter spesialis. Nah ini dalam waktu ke depan
Saya minta pemerintah mempercepat pendidikan spesialis itu, beasiswa yang diberikan, jumlahnya ditambah, sehingga yang kemampuannya hanya 2.700 per tahun, itu bisa kita tingkatkan. Karena selama ini dokter spesialis langka sekali, dan kita tahu Anda mau operasi jantung, sekarang nunggunya bukannya sebulan, 2 bulan, sampai 5 bulan, sampai 6 bulan. Ini kan menghentikan hak kesehatan orang. Aksesnya gara-gara kekurangan dokter spesialis itu. Ini PR terberat negara ini. Nah, itu yang menjadi sebuah ironi Pak, dengan negara 280 juta, tapi untuk menelurkan dokter-dokter spesialis kok sepertinya sangat terbatas. Apa sih yang salah? Maksud saya tadi pertanyaan saya seperti itu Pak. Oke, kalau seperti itu berarti kita berlanjut ke yang selanjutnya Pak. Bapak tentu kan di Komisi 9 seringkali melakukan kunjungan-kunjungan kerja tuh Pak. Menilai rumah sakit, kemudian meninjau BPJS Kesehatan juga di berbagai daerah seperti itu Pak. Sebetulnya entah dari rumah sakit atau dari mana, itu fraud seperti apa Pak yang sering ditemukan nih Pak dalam pelayanan dari masyarakat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan ini? Ya, fraud itu salah satu penyebab ya JKN kita menjadi tidak sehat. Bahkan KPK kan sudah memprediksi ada sekitar 20 triliun yang bisa kita efisienkan dari fraud. Nah, mengapa fraud itu terjadi? Karena nakal. Nakalnya dari mana? Pertama, ya dari layanan. Pertama misalnya dokter diagnosanya. Tidak ada diagnosa misalnya katarak. Ibu ada katarak, biar dia operasi katarak. Ada Pak seperti itu? Ada. Seksio misalnya, persalinan itu kan sebagian besar normal, tapi diarahkan sesar. Diarahkan seksio. Ini kan salah satu fraud kan harusnya. Tidak ada layanan fisioterapi, tapi diadakan fisioterapi, padahal nggak ada layanannya. Ini kan fraud. Yang kedua, readmisi. Kan kamu sering mendengarkan pasien baru 3 hari kok dipulangkan. Ada itu. Memang kenyataannya ada dari admisi. Kalau dia pulang balik lagi, berarti kan rumah sakit pendapatannya tambah. Oke, nah di sini dulu Pak. Ini yang menjadi pertanyaan juga bagi saya Pak. BPJS Kesehatan ini membayar ke rumah sakit itu sifatnya seperti apa sih Pak? Paket kah atau seperti apa? Tadi misalkan bukannya kalau 3 hari pasien ini dipulangkan, yang harusnya misalkan 5 hari, bukannya malah justru biayanya lebih irit Pak BPJS ini Pak? Ya karena di dalam sistem klaim BPJS yang rumah sakit itu menggunakan inasi bisnis. Inasi bisnis itu sistemnya paket. You masuk dengan diagnosa paketnya sekian. Nah ketika dia belum sembuh misalnya dia pulang balik lagi, berarti kan 2 kali paket. Nah itu yang terjadi. Jadi memang kita belum bisa menggunakan free for service, tapi kita menggunakan inasi bisnis sebagai bagian dari pembayaran paket. Oke, berarti kalau misalkan pasien ini pulang sebelum padahal paketnya 5 hari misalkan Pak, kemudian 3 hari udah dipulangkan, berarti sebenarnya BPJS itu tetap bayarnya 5 hari Pak ya? Iya, paketnya, dia paket kan. Berarti BPJS-nya rugi, masyarakatnya rugi? Rugi. Gitu. Jadi karena itu mengapa ada kasus belum sembuh dipulangkan, kalau dia masuk lagi kan 2 paket. Nah itu terjadi. Berarti permainannya juga seringkali ada itu fraud kan. Fraudnya di situ mestinya Pak ya? Nggak boleh. Meskipun dia sistem paket, tapi dia harus sampai sembuh dong. Itu sebagai bagian dari konsekuensi nasib bisnis kan. Nah ini belum sembuh pulang, masuk lagi. Itu namanya readmisi. Apakah ini juga yang menjadi salah satu faktor bahwa BPJS Kesehatan ini defisit Pak? Walaupun BPJS Kesehatan di tahun 2020 hingga 2022 sempat menunjukkan kinerja yang positif, tidak defisit. Tapi dari 2023 hingga sekarang ini Pak, ini defisit lagi Pak. Data yang saya punya ini per Agustus 2025 saja defisitnya udah 7 triliun Pak. Apakah fraud-fraud seperti ini yang sebetulnya membuat BPJS ini tekor? Salah satu penyebabnya adalah fraud. Salah satu ya. Maka kalau fraud itu tidak terjadi, kan kita bisa mengefisienkan 20 triliun. Itu dari fraud ya. Yang kedua, memang kita harus akui, kalau kita melihat kesehatan keuangan BPJS antara pendapatan dan penerimaan, pengeluarannya lebih banyak dibanding pemasukan. Rasio klaim kita itu sudah 108%. Berarti ada defisit 8% per tahun. Mengapa kok 8% per tahun? Karena layanan kesehatan tumbuh terus. Menkes bangun rumah sakit terus. Swasta bangun rumah sakit terus untuk meningkatkan akses.
dalam hal ini is okay sebetulnya, kan tujuannya akses kan. Tapi memang kita tidak berani untuk menyeimbangkan dari si pemasukan. Nah, pemasukan itu kita kan sensitif menaikkan iuran. Iya, belum tentu masyarakat juga. Belum tentu masyarakat menerima juga. Meskipun negara ini sudah yang orang miskin ya, yang PBI, APBN maupun APBD ya, itu sudah di atas 50%. Yang nanggung negara loh ya. Orang miskin kalau ada kenaikan kan yang menanggung APBN maupun APBD. Iya, PBI Pak ya. Ya, karena itu di 2026 kita sudah sepakat dengan Menkes menaikkan iuran PBI itu 20 triliun dari APBN. Iya. Saya meyakini ini sebagai bagian dari penyesuaian pemasukan. Skemanya 20 triliun nanti seperti apa, kita masih menunggu keputusan pemerintah kan. Yang kedua, kita tambahkan lagi 2,5 triliun untuk kalau kelas 3 mandiri ada selisih kenaikan iuran, itu kenaikan iuran itu dipakai anggaran yang 2,5 triliun dari APBN itu. Selisih kenaikan iuran. Itu sebagai bagian dari menaikkan pemasukan BPJS. Tetapi juga kita harus paham juga bahwa salah satu yang menyebabkan adalah yang kelas 3 mandiri, PBPU, banyak yang nunggak. Banyak yang nunggak. Berarti pemasukannya turun dong. Pemasukannya turun, hak kesehatan dia hilang. Maka sejak setahun yang lalu, Komisi 9 sudah memerintahkan kepada pemerintah untuk yang nunggak-nunggak ini dihapuskan saja. Pemutihan. Kalau dia pemutihan, karena orang miskin kan mungkin dulu dia usaha, kemudian bangkrut, jatuh miskin, dia nggak mampu lagi bayar. Ini putihkan saja. Putihkan aja lah. Dan Pak Edi, pemutihan dari tunggakan iuran ini tentunya akan kita bahas di segmen selanjutnya. Tahan dulu dan tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Kabar Nusantara. Tapi kalau pemutihan iuran PBPU bukan pekerja atau kelas mandiri, itu hanya menghapus neraca keuangan di BPJS. Dihapus saja daripada lo punya utang sama BPJS, lebih baik udahlah tak hapus. Itu tapi tinggal menghapus neraca keuangan, tapi setelah itu bayar ya. Itu jadi nggak mengganggu APBN. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara, masih bersama anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Edi Wuryanto. Pak Edi, kayaknya salah satu isu BPJS selain sistem rujukan yang dipangkas, tadi nih Pak, para pemirsa ini juga menantikan terkait dengan kebijakan pemutihan tunggakan iuran di tahun 2026. Kalau saya mengecek datanya nih Pak, memang tadi data Pak Edi juga sudah menyampaikan bahwa akan ada 20 triliun yang sudah digelontorkan untuk BPJS Kesehatan atau untuk JKN ini. Untuk membiayai salah satunya juga terkait dengan hal itu nih Pak. Nah, bagaimana aspirasi dari masyarakat banyak ini Bapak untuk mendorongnya ke pemerintah ini Pak? 20 triliun itu bukan untuk pemutihan. Bukan untuk pemutihan aja? 20 triliun itu digunakan untuk seandainya ada penyesuaian iuran BPJS, orang miskin kan butuh naik kan, itu pakai 20 triliun. Tapi kalau pemutihan iuran PBPU bukan pekerja atau kelas mandiri, itu hanya menghapus neraca keuangan di BPJS. Dihapus saja daripada lo punya utang sama BPJS, lebih baik udahlah tak hapus. Itu tapi tinggal menghapus neraca keuangan, tapi setelah itu bayar ya. Itu jadi nggak mengganggu APBN, gitu loh. Tapi akibat penghapusan itu, lo kan pasti bayar kan tiap bulan kan, 35.000 kan. Kalau kali 23,5 juta per tahun 1 triliun, berarti pemasukan iuran nambah dong. Lumayan. Jadi ini win-win solusi bagi PBPU bukan pekerja yang kelas 3 mandiri, yang tergolong memang dia nggak mampu bayar, diputihkan. Maka kan sekarang sedang menjadi pertarungan pemikiran kan, ini mana nih yang mau kita putihkan? Desil 1 sampai 5 atau yang mana? Kalau desil 1 sampai 5 berarti kan itu sudah PBI dong masuknya. Maka mestinya ini bagi peserta bukan penerima upah kelas 3 mandiri yang tidak mampu. Tapi pasti ada nggak Pak? Pasti ada nggak pemutihan itu? Ya pasti. Pasti ya? Pasti. Tapi yang mampu. Lo pakai jas wangi, mampu dong. Kalau Anda punya hutang ya lo mesti bayar dong, Anda mampu kok. Oke? Yang mampu,
Kan ini gotong royong nih. Yeah. Yang mampu lo bayar, yang mampu bahkan dipaksa bayar. Yeah. Kalau nggak dipaksa bayar kan sudah ada PP 86 2013. PP 86 2013 bagi yang mampu itu mestinya dia wajib. Maka PP 86 2013 itu mengamanatkan bagi yang mampu-mampu ini kalau dia nggak bayar BPJS dikaitkan dengan ketika Anda ngurus SKCK, tunjukkan dulu peserta BPJS, you ngurusin, tunjukkan, you ngurus sertifikat tanah, itu tunjukkan dokter mampu, dia mengurus surat izin praktek dokter, dia harus tunjukkan kartu BPJS-nya. Itu bagian dari memaksa orang mampu. Tapi kategori mampu ini kan menjadi multitafsir, Pak. Pak, maaf, mungkin orang-orang kaya itu banyak menggunakan asuransi swasta. Seperti itu, Pak. Akhirnya BPJS kesehatannya ya udahlah saya kelas 3 aja, toh saya juga nggak pernah menggunakan. Banyak yang seperti itu, Pak. Nah, bagaimana bisa mengkategorikan mampu dan tidak mampu orang itu, Pak? Ya kan ada desil 1 sampai 10. Oke, acuannya itu. Iya, kan ada data BPS. Berarti kalau misalkan nanti orang kaya tidak boleh mendaftar di kelas 3 dong, Pak, atau seperti apa? Prinsipnya begini, gini, setiap penduduk wajib menjadi peserta BPJS. Oke. Dia mau ngambil kelas 3, mau ngambil kelas 2, mau ngambil itu bebas. Itu hak orang kan. Tapi yang mampu harus menjadi peserta dong. Mau ngambil kelas 3, kelas 2, kelas 1 silakan. Oke. Kalau dia ingin memperoleh manfaat tambahan, kalau dia menggunakan asuransi kesehatan swasta, tambahan boleh. Tapi yang wajib dia harus dipenuhi dulu. Oke. Karena ini gotong royong kan. Yeah. Perintah undang-undangnya gotong royong. Semua wajib menjadi peserta BPJS. Itu. Oke. Dan sekarang di Undang-Undang Kesehatan dibuka opsi boleh menambah asuransi kesehatan tambahan itu boleh. Kan orang kan punya ekspektasi sendiri-sendiri. Tidak masalah. Tapi yang wajib menjadi peserta BPJS. Berarti intinya adalah yang mampu itu membayar BPJS Kesehatan dengan sendiri, entah dia melalui pekerja penerima upah atau dengan PBPU, pekerja bukan penerima upah atau yang BPJS Mandiri itu Pak ya. Yang tidak mampu itu di-cover oleh pemerintah tadi, dari PBI APBD ataupun PBI APBN. Oke, jadi pengklasterannya dari situ Pak, berarti jadi clear nih Pak. Nah, ini juga yang menjadi banyak pertanyaan atau sering perbincangan, isu lama Pak, tapi masih terus hangat terkait dengan BPJS Kesehatan. Banyak yang berpersepsi kalau misalkan kita menggunakan BPJS Kesehatan itu sering mendapatkan diskriminasi, pelayanannya lama, kemudian bahkan ada stigma tidak cepat sembuh nih kalau dengan BPJS Kesehatan. Nah, kenapa masyarakat bisa berpersepsi seperti itu Pak menurut Bapak? Ya itu tidak boleh. Pada intinya kan kita nggak boleh membeda-bedakan pasien kan. Ya, tapi fakta di lapangan sepertinya sering terjadi itu Pak. Ya kasus di lapangan seperti yang ada saat ini ada di Papua kan, ibu hamil yang meninggal. Ibu sampai meninggal kan Pak, ditolak 4 rumah sakit. 4 rumah sakit itu kan. Itu kan sebenarnya nggak boleh, itu pelanggaran hukum itu. Maka harus diusut tuntas tuh. Karena dalam keadaan kegawatan pasien tidak boleh menolak. Ya tentu ini soal moral ya. Maka antara kesehatan itu pelayanan kemanusiaan, antara kesehatan itu bisnis, ini nggak boleh dilakukan pembedaan. Nah karena itu sekarang ini BPJS kan pasti membuat standar mutu dan standar biaya. Kemenkes juga kita harapkan semakin ketat. Yang intinya semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS dia harus mengikuti norma-norma aturan yang ada. Kalau ada pelanggaran maka BPJS boleh memutus kerjasama. Jadi yang berhak menindak dari pelanggaran dari fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu bisa langsung BPJS Kesehatannya Pak? Bisa. Misalkan kayak tadi yang Bapak sampaikan, belum sembuh pasien sudah sudah dipulangkan, merasa belum sembuh sudah dipulangkan. Nah hal-hal seperti itu berarti yang bisa BPJS Kesehatan ini bisa mengevaluasi kerjasama tersebut? Bisa. Itu kan sudah banyak kasus rumah sakit melakukan fraud. Dan fraud itu diketahui oleh BPJS dan ada verifikasi, langsung putus. Wah dia harus memperbaiki dulu nih manajemen pelayanannya dan standarnya. Begitu dia baik, dia baru mengajukan kembali. Itu banyak kasus. Nah karena itu sekarang perselisihan antara rumah sakit dan BPJS tinggi kan. Ya sebetulnya hanya soal konteks bahwa BPJS memiliki kewajiban untuk mengendalikan standar mutu, standar biaya.
Oke. Nah, ini kewenangannya dari BPJS. Oke, perselisihannya tinggi Pak. Tapi pertanyaan saya, bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu menguntungkan nggak? Oh, pasti untung. Pasti untung rumah sakit itu? Pasti untung. Nah sekarang kan Anda bayangkan kalau you buka rumah sakit, sementara sebagian besar penduduk kita sudah menjadi peserta BPJS. Yeah. Orang sakit kan mesti mencari rumah sakit yang sama dengan BPJS. Kalau Anda buka rumah sakit tidak sama dengan BPJS, pasienmu dari mana? Yeah. Pasti rugi, berat dong. Sekarang rumah sakit yang tanpa kerjasama dengan BPJS di Indonesia, kehidupannya susah. Nggak bisa bangun-bangun ya Pak? Ya pasiennya kecil, bornya rendah, pendapatnya kecil. Nah sebaliknya, kalau rumah sakit itu mampu melakukan perbaikan pelayanan dengan memuaskan, cukup kok dengan klaim BPJS. Bisa kaya Pak, rumah sakit Banyak itu? rumah sakit pemerintah yang dia melakukan reformasi manajemen lalu sama-sama ditanggung oleh BPJS, good. Jadi sebetulnya cukup kok. Jadi rumah sakit ini memang dengan pembiayaan JKN, coverage JKN untung. Nah persoalannya memang kita tahu bahwa iuran 4 tahun tidak berubah. Yeah. Penerimaan tidak berubah. Inflasi kesehatan setiap tahun 8%. Jadi sekarang memang ada kondisi yang belum siap di BPJS sendiri atau di JKN kita, yang saya kira tahun ini negara ini pasti akan mengambil keputusan penting untuk menyehatkan biar BPJS tidak mengalami defisit. Oke, jadi diskriminasi itu terjadi bukan karena BPJS Kesehatan yang telat membayar klaimnya Pak ya? Bukan karena itu ya? Tapi ya kembali lagi kadang-kadang ya fraud ya. Nah, fraud seperti di Papua kan juga alasannya, oh kelas 3 penuh. Kalau Anda masuk harus kelas 1 atau kelas 2, you harus bayar naik selisih iurannya itu kan. Orangnya nggak mampu, akhirnya ke sana, ke sini, ke sana. Ya ini kesalahan. Harus diinvestigasi oleh pemerintah. Baik, satu topik lagi Pak yang menjadi pertanyaan juga dari masyarakat terkait dengan KRIS Pak. KRIS BPJS Kesehatan atau kelas rawat inap standar. Kalau KRIS ini diterapkan, berarti tidak akan ada lagi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 BPJS ini. Karena kan udah KRIS, kelas rawat inap standar seperti itu. Nah, otomatis kan ini berpengaruh terhadap iuran nih Pak. Nah, bagaimana nih update-nya dari penerapan KRIS ini Pak? Ya, ini yang sedang menjadi perdebatan. Oke, apa perdebatannya? Karena Perpres 59 2024, kelas rawat inap standar itu digunakan untuk meningkatkan mutu layanan, terutama yang kelas 3. Kan dulu masukannya kan jelek kan. Kamar mandinya jelek, ventilasinya jelek, pencahayaannya jelek, satu kamar bisa berapa pasien, tempat tidur kan jelek. Ini kelas 3. Kalau kelas 2, kelas 1 is oke lah. Sehingga kelas 3 ini perlu dinaikkan standarnya. Maka namanya kelas rawat inap standar. Di dalam Perpres 59 2024 itu ada 12 item yang harus dipenuhi oleh semua rumah sakit agar ada kontrol mutu. Untuk menekankan mutu layanan nih. Nah lalu pertanyaan berikutnya, apakah kelas rawat inap standar itu semua harus kelas 3? Gitu kan? Atau ada kelas rawat inap standar untuk kelas 2, kelas rawat inap standar untuk kelas 1. Ini yang jadi perdebatan. Dipilih mana? Mau semua sama atau meskipun ada kelas 1, 2, 3 tapi ada standar kelasnya gitu loh. Nah ini yang jadi perdebatan. Oke, kalau misalkan mungkin kalau saya pribadi, hak orang kan mau kelas 3, mau kelas 2, kelas 1 kan hak orang tuh, berdasarkan kemampuannya. Tapi yang lebih penting adalah ada standarisasi kelas rawat inap. Sehingga di situ ada kontrol yang dalam JKN kita. Orang yang kaya misalnya dia mau ambil kelas 1, ya oke. Nanti akan menggotong yang miskin. Yang penting saat ini belum ada. Sampai saat ini belum. Bocoran ataupun kenaikan iuran belum ada Pak? Belum ada, tapi sisi positifnya, yang dulu kelas 3 dengan ragam standar quality-nya, dengan KRIS 12 standar itu, 14 standar itu sekarang naik. Dan itu rumah sakit investasi. Terakhir Pak Edi, terkait dengan BPJS Kesehatan kan ini sudah sudah ada atau melayani Indonesia ini sudah cukup lama Pak. Kira-kira dengan
beberapa case yang tadi sudah kita bahas, masih ada fraud dari penyedia layanan, dari fasilitas kesehatan yang Bapak menjadi temuan di lapangan itu bagaimana bisa pelayanan dari BPJS Kesehatan ini bisa menjadi lebih baik ke depan. Apalagi dengan ditambah sekarang ada kabar baik terkait dengan sistem rujukan berjenjang yang dipangkas oleh pemerintah. Ya, saya kira tiga dimensi UHC harus dipenuhi ya. Sekarang akses itu kepesertaan, pemutihan bagian dari itu. Ya, lalu negara hadir, orang miskin melalui APBN maupun APBD harus ditingkatkan. 20 triliun menurut saya belum ideal. Masih kurang? Belum ideal. Paling nggak 40-50 triliun lah untuk kesehatan orang miskin ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi mutu layanan harus diperbaiki, terutama akses. Jadi ini yang paling berat, distribusi layanan kesehatan dengan segala persoalannya. Maka Menkes terus kita dorong jumlah dokter spesialis ditambah. Untuk memenuhi distribusi. Fasilitas layanan kesehatan? Fasilitas layanannya? Iya, termasuk Vaskes untuk memenuhi semua masyarakat kita ya. Karena kan orang sekarang dengan semua sudah gratis, kecenderungan dia ke rumah sakit tinggi. Itu yang kedua ya. Yang ketiga ya tentu kita harus menyehatkan keuangan JKN kita. Maka mau nggak mau harus ada penyesuaian, pemasukan, dan saya berharap semua dari APBN, APBD bagi orang miskin, tapi tidak menutup kemungkinan yang kelas berikutnya harus ada penyesuaian, karena regulasinya setiap 2 tahun sekali harus disesuaikan. Karena inflasi kesehatan 8%, rasio klaim BPJS sudah 108%, kalau sampai kemudian defisit, toh akhirnya defisit yang menanggung tetap negara. Karena JKN kita bukan asuransi bisnis, ini asuransi sosial, seandainya defisit pun yang menanggung negara. Dus lebih baik defisit, tapi layanannya terjaga dengan baik, toh akhirnya urusan negara. Karena kita pernah dulu juga mengalami defisit juga kan, tapi toh negara yang menanggung. Jadi, karena ini kewajiban negara. Iya, dan itu ada di konstitusi Pak ya. Iya, jangan sampai ada satu orang miskin sakit, dia nggak memperoleh akses, termasuk kasus Papua. Itu dosa negara. Kasus Papua adalah dosa negara. Betul. Itu statement dari Pak Edi Wuryanto. Terima kasih Pak Edi sudah berkenan berdiskusi. Mungkin next kita akan bahas lagi nih kalau misalkan setelah Pak Edi nih beraksi dalam sidang dengan Menkes, dengan BPJS dan sebagainya, akan kita undang lagi secara detailnya, tentunya dengan berbagai update-update perkembangan nih terkait dengan peningkatan layanan BPJS Kesehatan ke depannya nih. Dan pemirsa, itulah tadi diskusi dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Edi Wuryanto. Tadi ada yang menarik dari statement Pak Edi Wuryanto nih. Lebih baik defisit, tapi yang penting pelayanan BPJS Kesehatan ini bisa lebih baik ke depannya tanpa ada diskriminasi dan bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat. Dan pemirsa, tentunya Anda dapat menyaksikan program dan kegiatan anggota DPR RI lainnya hanya di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di kanal YouTube kami TVR Parlemen ataupun di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam Nusantara.